Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, jadi getaran kita bisa misalkan itu pada bandul sederhana. Ya, ini contoh dari bandul sederhana. Kalau seandainya digambarkan itu gambarnya seperti ini. Ya, biasanya ini sering kalian lihat kan, kalau kalian katakan itu namanya tok-tok, kalau tidak salah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya getaran itu adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangannya. Nah, yang mana titik kesetimbangannya di sini? Titik kesetimbangannya itu yang berada di sini, pas di tengah-tengah. Jadi dia gerakannya itu bolak-balik benda melalui titik kesetimbangannya. Jadi misalnya bola ini atau bandul ini ketika kita lepas dari titik A, berarti bandul ini akan bergerak ke titik B, kemudian ke C, kembali lagi ke B, dan kembali pada titik semulanya yaitu titik A. Nah, pada saat bandul ini kembali pada titik semulanya, berarti bandul ini telah melakukan satu kali getaran. Jadi satu kali getaran itu ketika dia melalui titik kesetimbangannya. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini Ibu gambarkan kembali tentang bandul sederhana tadi. Jadi satu getaran itu pada bandul sederhana, misalnya tadi bandulnya kita lepas dari titik A, berarti satu getaran bandul ini akan bergerak dari titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke B lagi, dan kembali pada titik awalnya yaitu titik A. Itu satu getaran. Jadi satu getaran dari titik A ke B, ke C, kembali ke B, dan kembali ke titik awalnya ke A. Nah, amplitudo ini didefinisikan sebagai simpangan getaran paling besar. Dalam gambar di atas, titik seimbangnya adalah B, berarti amplitudo simpangan maksimumnya adalah BA dan BC. Oke, kita kembali ke gambar. Jadi maksudnya BA dan BC, jadi amplitudonya itu yaitu jarak dari BA dari B ke A. Ini berarti amplitudo atau B ke C. Jadi simpangan terbesarnya berarti amplitudonya itu dari B ke A atau B ke C. Oke, kita lanjut ke frekuensi getaran. Nah, untuk frekuensi getaran, jadi frekuensi getaran ini jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Nah, persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan sigma getaran per T, atau F sama dengan N per T. Nah, dengan sigma getaran atau N itu sebagai jumlah getaran, sedangkan F ini frekuensi dengan satuan Hertz dan T ini waktu dengan satuan sekon. Kita lanjut ke periode getaran. Nah, untuk periode getaran, jadi periode getaran ini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, ya, yang disebut sebagai periode. Nah, persamaannya itu dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan 1 per F, atau T sama dengan T per N. Jadi T besar sama dengan T per N, dimana T besar ini sebagai periode getaran dengan satuan sekon, jadi sama dengan satuan waktu. Sedangkan F ini sebagai frekuensi getaran dengan satuan sekon, dan T waktu sekon, dan N itu jumlah getaran. Jadi untuk jumlah getaran itu tidak ada satuannya.